Amin wassalamu ala rasulillah. Bersyukur kepada Allah SWT pada hari ini kita dipertemukan ya. Saya ditemani oleh Ibu Etika Nur dan juga dengan Ibu Aisyah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini subhanallah, Ibu Aisyah ini ingin berikrar ya atau bersyahadat, dituntun nanti oleh Ibu Etika Nur, yang mana nanti sebenarnya ada kisah di belakangnya ya. Nanti Bu Etika akan mencoba menggali apa saja yang akan atau yang sudah dialami oleh Ibu Aisyah. Tetapi untuk mempersingkat waktu prosesi pensyahadatan, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu ya sama Ibu Aisyah ya. Apakah Bu Aisyah ini berkeinginan untuk bersyahadat atau memeluk agama Islam atas unsur paksaan? Enggak. Tidak ya? Karena memang udah mantap dan niat. Baik. Jadi atas kemauan sendiri ya? Kemauan sendiri. Alhamdulillah. Apakah keluarga Bu Aisyah ini mengetahui kalau Bu Aisyah ini masuk Islam? Belum. Baik. Dikarenakan Bu Aisyah ini adalah sudah dewasa. Iya. Jadi Bu Aisyah kan bisa mengambil keputusan sendiri. Iya, benar. Ya. Jadi nanti jika orang tua atau keluarga besar menentang, Bu Aisyah nanti bisa menolak, namun dengan cara yang paling lembut ya, gitu ya. Baik. Yang ketiga, di dalam Islam selain tidak ada paksaan, di dalam Islam juga ada syariat yang harus dijalankan ya, yaitu ada sholat, nanti ada zakat, ada puasa, dan juga ada berhaji jika mampu. Iya. Apakah Bu Aisyah berjanji akan melakukan syariat-syariat yang tadi saya sebutkan? Iya, saya berjanji. Alhamdulillah. Jadi menurut saya Bu Etika sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi Bu Aisyah ini untuk bersyahadat. Silakan Bu Etika bisa tuntun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai syahadat dengan Bu Aisyah ya. Semoga insya Allah diberi kemudahan Allah nantinya. Bu Aisyah ikuti saya ya. Iya. Apa yang saya ucapkan ditirukan saja ya. Iya. Oke, kita mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Dengan nama Allah, Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih lagi penyayang. lagi penyayang. Asyhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah sah. Allah. Terima kasih. Kita peluk saudara kita yang baru, saudara seiman. Semoga istiqomah ya. Sabar. Saya nggak boleh peluk ya Bu ya? Nggak boleh ya. Selamat ya dengan Bu Aisyah ya. Bahaya kalau peluk. Bahaya. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah menyaksikan prosesi syahadat dari Ibu Aisyah yang dituntun tadi oleh Ibu Ustazah Etika Nur ya. Sekarang sebelum kita tutup mungkin boleh ya kita sedikit ngobrol-ngobrol ya. Iya. Pada dasarnya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam Islam tidak ada paksaan ya. Iya, La benar. ikraha fiddin. Kemudian di dalam Islam kita juga memahami bahwa setiap bayi yang lahir itu fitrahnya adalah muslim. Muslim adalah manusia atau orang yang berislam. Islam sendiri artinya yaitu tunduk dan patuh kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala atau Sang Pencipta. Jadi pada intinya setiap bayi yang lahir itu adalah fitrahnya muslim. Kenapa? Karena dia mengikuti instingnya. Ya. Iya. Mengikuti insting dalam arti dia hanya berserah kepada ibunya, mungkin menyusui, mungkin makan selama di kandungan,
ibunya, sampai dia nanti menginjak usia balik, dia bisa berpikir dan memisahkan antara yang baik dan benar, barulah dia bertanggung jawab. Nah, artinya kalau setiap bayi yang fitrahnya adalah muslim, berarti nanti pada saat dia mengetahui atau mengenal Islam dan dia menerima Islam, sebenarnya orang itu adalah kembali kepada fitrahnya atau kembali ke Islam, gitu ya. Jadi di dalam Islam kita juga memahami setiap manusia yang menerima dan memeluk Islam, insya Allah jika Islamnya baik, dosanya akan diampuni. Amin. Ya, jadi Amin. Bu Aisyah ini insya Allah kalau boleh dibilang ini dosanya dihapuskan, Amin. insya Allah. Dan hebatnya lagi, kebaikan-kebaikan yang Bu Aisyah dulu pernah lakukan itu tidak dihilangkan, insya Allah. Amin. Ya, itu pesan dari saya. Monggo Bu Etika kalau ada pesan. Ya, sedikit dari saya ya. Islam artinya muslim ya. Sebenarnya semua agama yang dibawa oleh para nabi sejak Nabi Adam adalah muslim. Artinya percaya pada semiti Tuhan God. Hanya percaya pada satu Allah, satu-satunya Tuhan. Jadi tidak ada embel-embel lain. Allah Maha Tunggal. Bukan dua yang tunggal, tiga yang tunggal, tidak ada, tapi yang Maha Tunggal. Dan Islam itu artinya selamat. Artinya siapapun yang bersama dengan saya, seharusnya dia selamat. Jadi Islam itu ada dua hal, hablum minallah. Jadi dengan Allah kita bertaat dengan melaksanakan perintahnya, sholat, ya kan, puasa. Iya. Dengan manusia minanas juga kita baik, karena pada dasarnya Islam itu artinya selamat. Siapapun yang bersama kita dia selamat. Jadi siapapun nanti yang dengan Mbak Aisyah dengan nama barunya ini benar-benar mendapat berkah. Amin. Nanti harus selamat, aman. Jangan kita menyakiti orang yang sebelah kita, jangan kita ngomong tidak enak, jangan kita membuat dia tersinggung. Itulah keindahan Islam. Kita menjaga seseorang itu tidak kita sakiti. Jadi dengan beri contoh yang baik sebagai muslim, sebagai muslimah ya. Iya. Dan mulailah melaksanakan perintah Allah secara bertahap. Sholat itu memang tidak mudah kalau tidak terbiasa, tapi mulai bertahap, sholat, berpuasa. Allah Maha tahu, yang penting punya keinginan untuk melaksanakan perintah Allah. Mungkin kalau seketika seperti kami yang seperti saya yang dari lahir Islam itu tidak sulit, tapi yang baru seperti Mbak Aisyah mungkin agak sulit. Jadi laksanakan bertahap, yang penting ada niat ya. Amin, amin. Itu saja supaya selamat dunia akhirat dan berkah insya Allah nantinya. Saya kira dari saya Ya. sekian. Alhamdulillah, terima kasih Bu Etika. Nah, saya mempunyai sedikit pinggisan. Ini ada apa namanya, perangkat sholat mukena ya, mohon diterima. Juga ini ada buku tuntunan sholat. Tuntunan Ya. sholat. Nanti Bu Aisyah bisa belajar sholat dengan membaca buku ini. Juga nanti bisa kami bantu setiap ada pertanyaan. Iya. Di dalam buku penuntun sholat ini juga ada sejumlah uang. Ini sebenarnya adalah zakat yang memang merupakan hak daripada setiap mualaf. Mualaf adalah salah satu dari 8 pihak yang berhak menerima zakat. Mohon diterima, jangan dilihat jumlahnya. Alhamdulillah. Ini adalah bentuk daripada kepedulian kami buat para mualaf. Mudah-mudahan Ibu Aisyah bisa menjadi muslim yang taat ya, bisa menjalankan Islam dengan secara kafah dan istiqomah, insya Allah juga husnul khotimah. Amin ya. Mungkin ini yang harus disampaikan. ya gini kan, ini mohon maaf nih ya, tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol sebelum acara ini ya. Saya juga ingin menyampaikan kepada para pemirsa bahwa kondisi Ibu Aisyah, mohon maaf, Bu Aisyah ini sebenarnya nama Islam yang sudah diganti ya, Sudah dipilih. yang sudah dipilih atas keinginan Ibu Aisyah. Bu Aisyah berkeberatan jika identitas aslinya dipublikasikan. Iya. Jadi kita Mengingat sekarang orang tua belum. ya, dikarenakan orang tua yang belum mengetahui ya Bu Aisyah memeluk Islam. Jadi Bu Aisyah ini, nama Aisyah adalah nama di dalam Islam yang dipakai oleh Bu Aisyah. Iya. Identitasnya juga belum bisa kita publikasikan. Tempat tinggal dan domisilinya juga kita belum bisa publikasikan. Dan namun yang ingin kita share pada hari ini, sebenarnya Ibu Aisyah ini adalah boleh dibilang
atau mengalami hal-hal yang kurang mengenakan ya. Namun alhamdulillahnya Ibu Aisyah ini memeluk Islam pada saat Bu Aisyah ini berada pada kondisi yang atau situasi yang sebenarnya sangat-sangat tidak nyaman gitu ya. Mohon maaf ya kalau saya boleh Iya, ceritakan nggak sedikit ya. Bu Aisyah ini sekarang ini dalam kondisi hamil dan ditinggal oleh suaminya, begitu betul Bu Aisyah? Bukan ditinggal juga sih, tapi saya yang meninggalkan Oh, karena Bu Aisyah meninggalkan. dia selingkuh. Oh, jadi Bu Aisyah meninggalkan suami Iya. karena dia selingkuh. Dia selingkuh. Padahal dulu Bu Aisyah pada waktu menikah itu ya seolah-olah seperti masuk Islam gitu ya. Iya. dengan suami. Jadi ikut suami. Ikut Yang suami. pertama menikah itu ya karena ikut suami gitu kan. Tapi pada waktu tidak bersyahadat pada waktu. Bersyahadat tapi cuman maksudnya ya pada saat itu juga Oh, enggak iya. hanya Oh, jadi belum ada sertifikat. belum ada Nggak, sertifikat. belum niat tulus juga, belum niat. Belum ada Belum keniatan. belajar Islam juga. belum sama sekali. Nah, kalau boleh tahu dulu Bu Aisyah ini agama sebelumnya adalah Kristen. Kristen. Kristen gereja apa? Pantekosta. Gereja Pantekosta GPD. GPDI ya. Oh, oke. Kotanya saya nggak usah sebutin Iya. lah ya. GPDI. Kode etik jurnalistik katanya. Nah, sekarang berarti kondisinya Bu Aisyah sedang berpisah dengan suami Iya, dan sedang hamil. sedang hamil. Jadi ya dengan ini ya, saya ingin mengundang para pemirsa yang Untungnya dia ingin, ditampung oleh teman yang ya, Ibu Dara tadi ya, Mbak, Oh, iya. Mbak Dara yang menguatkan iman Islamnya ini, oh ya. gitu loh Jadi ceritanya. sebelum Bu Aisyah ini Mantap datang, seperti ini. sebelum Bu Aisyah ini datang ke tempat kami untuk bersyahadat, sebelumnya saya ini dihubungi oleh Ibu Dara. Ya. Ibu Dara ini ternyata adalah yang menampung dan merawat Ibu Aisyah di rumahnya, gitu Iya, betul ya? iya benar. Sudah beberapa lama? Sudah hampir seminggu ini. Oh, baru seminggu ini. Iya. Nah, Masya Allah. Ibu Dara ini adalah sahabat daripada Sebenarnya Bu Aisyah. kita sahabat dulu, cuman pisah gitu kan, karena kan punya aktivitas masing-masing gitu. Terus saya kerja di tempat kerja, saya ketemu dengan suami saya. Oh, Sudah. Pertama kita pacaran, habis itu udah kita nikah. Terus setelah saya sudah seperti ini, dia dapat kerjaan yang baru. Dapat kerjaan yang baru, tapi ternyata di tempat kerja dia selingkuh dengan Dan teman Bu Dara- kerjanya. Bu Dara ini yang menguatkan iman Islamnya ya selama Jadi itu ya. akhirnya saya memantapkan diri, saya bilang mending saya lari aja gitu, daripada saya tetap bersama dengan suami tapi suami saya nggak menghargai saya. Ya. Akhirnya saya padahal sudah istilahnya Padahal sudah saya Ya sudah mengikuti. Sudah berpindah mengikuti. agama, masuk Islam, ikut suami, Iya. udah hamil malah ditinggal. iya Anggaplah ini jalan menuju hidayah, karena kan ternyata hanya dikuatkan dengan Mbak Dara ini, iya dimantapkan ya. Mudah-mudahan ini istiqomah nantinya. Ya, jadi setiap detik daripada hidup kita ini kan sebenarnya adalah ujian ya, bagi saya. Mau kita senang, mau kita susah, mau kita sehat, mau kita sakit, mau kita miskin, mau kita kaya, semuanya adalah ujian. Setiap saat dari kita lahir sampai kita mati itu semuanya ujian. Tinggal bagaimana kita bersabar, bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita menjalankan hidup ini supaya iman kita tidak jatuh dan tidak tergelincir gitu ya. iya Itu saja Mbak Aisyah. Jadi iya saya berharap Mbak Aisyah tetap sabar iya menghadapi segala ujian. Semua ujian itu pasti ada hasilnya atau ada nilainya gitu. iya amin. Kalau nggak ada ujian nggak ada sekolah ya Bu ya. Ya, nggak naik kelas. Nggak naik kelas. Jadi kita menganggap ini semuanya adalah ujian. Mudah-mudahan nanti Bu Aisyah juga bisa melahirkan bayinya dengan lancar, dimudahkan ya, amin. Amin ya Allah. Juga bisa merawat bayinya. Insya Allah nanti kami akan bantu sebisa kami, Bu Aisyah ya. Terima kasih banyak. Ya, buat para pemirsa, kami mengucapkan banyak terima kasih ya atas perhatiannya. Ya, nah
untuk para pemirsa yang ingin menyalurkan zakat sedekah infaknya maupun yang ingin membantu saudara-saudara mualaf kita, bisa menyalurkan ke Bank Syariah Indonesia atau BSI dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM atau HIT Jakarta ya, dan bukti transfer bisa dikonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa dan juga bantuan para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu Bu Etika masih ada mau sampaikan sebelum saya tutup? Saya kira cukup ya. Semoga saya berdoa, kita semua berdoa semoga istiqomah. Alhamdulillah, walaupun dalam dicoba suaminya selingkuh tapi justru menemukan keyakinan Islam lewat Mbak Dara yang menguatkan ya. Jadi mungkin Mbak Dara itu merupakan jalan yang diberikan Allah ya untuk menyelamatkan iman. Seharusnya kan Mbak, sebenarnya kan tadinya sudah galau ya. Kenapa masuk Islam itu seperti ini kan? Untung ketemu Mbak Dara. Mbak Dara ada di sini, cuman tidak kita publikasikan juga. Mbak Dara, karena Mbak Dara termasuk orang yang agak populer, jadi nggak berani tampil gitu ya. Jadi nanti suatu saat kita ngobrol sama Mbak Dara. Beliau bersana berinang-inang air mata itu. Iya, karena terharu mungkin ya, karena bisa meyakinkan kembali, mengembalikan lagi ke iman Islam yang tadinya sudah galau, merasa untuk apa sih pindah agama, ternyata dibeginikan ya. Alhamdulillah lewat Mbak Dara ini dalam waktu seminggu diberi kekuatan lagi, lebih yakin. Apalagi tadi datang ke kami ya, sebelumnya ini kan sudah ngobrol dengan kami berdua. Sebenarnya semalam kita rencananya akan bertemu, cuman karena hujan deras tidak jadi bertemu. Akhirnya Bu Etika sampai menginap di sini ya, menunggu kedatangan tadi pagi. Alhamdulillah kita sudah ngobrol dan kita mencoba cari solusinya. Insya Allah nanti semuanya pasti akan ada jalan keluarnya ya Bu Aisyah ya. Iya, amin amin. Baik, kalau begitu izin Bu saya tutup ya, Bu Aisyah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kami berdoa semoga Bu Aisyah diberikan bimbingan, dilapangkan dadanya ya untuk mempelajari Islam, untuk belajar Islam dan menjadi muslim yang kafah, tawakal ya, insya Allah juga husnul khatimah. Nah, kita baca surat Al-Fatihah ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iya Bang. Surat Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baik, kami pamit undur diri. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.